Selamat sore, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast. Podcast Polda Jogja Bersama Presiden Brajamusti, Bapak Musli Burhanuddin yang biasa dipanggil Mas Tole. Selamat sore, Selamat Pak. sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Biar masyarakat Jogja di sana tahu bahwa ini benar-benar Presiden Brajamusti, berkenan buka masker sedetik Waduh. aja. Oke, sebentar. Selamat Nah, sore. yakin kan? Saya bersama Mas Tole. Sebenarnya ragu juga sih mau manggil Mas atau manggil Tole, tapi akhirnya ya udahlah kesepakatan bersama Mas Tole saja. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di masa pandemi, Ya. kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan kalau tidak ada keperluan lebih baik di rumah saja. Tidak Gitu keluar ya, rumah. Pak. Nih. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Tole terkait dengan Brajamusti. Nah, Brajamusti itu sendiri sejarah terbentuknya seperti apa, nggih? Nggih, terima kasih. Jadi Brajamusti berawal dari supporter sebelumnya, supporter PSIM Jogja PSIM, yang nggih. ada lebih dulu yaitu PTLM, PTLM. Paguyuban Tresno Laskar Mataram. Nggih. Kemudian di tahun 99 periode 99-2000 ketika Oke. waktu itu memang kondisi PSIM sedang menurun dari segi oke. prestasi atau maupun secara finansial. Oke. Dan dari situ muncul gagasan dari beberapa kelompok laskar yang waktu itu diinisiasi oleh Pak Guntur Artamaji Guntur sebagai ketua dari Laskar Holigan. Jadi ada Oke. beberapa laskar sebelum Brajamusti ini berdiri, dan mereka inilah beliau-beliau ini yang sangat berjasa waktu itu mendirikan wadah supporter Brajamusti. Jadi Nggih. kalau saya ingat di tahun 2003 itu tanggal 15 Februari 2003 di Balai RK Mangkukusuman, Mangkukusuman, akhirnya setelah melalui sayembara dideklarasikan wadah supporter Brajamusti, Brayat Jogja, gitu. Mataram, Utama Sejati. Brayat Jogja, Mataram, Utama Sejati. Jadinya Brajamusti. Lah, kalau Brayat itu dasar katanya dari mana ya, Pak? Brayat itu ya masyarakat Masyarakat warga Jogja, Mataram, karena ini wilayah kerajaan Mataram, nggih. Utama Sejati. Yang utama mendukung PSIM. Oh, itu nah. Mendukung sejatinya PSIM. Iya, begini Brajamusti. Tapi ada istilah atau pengertian lain dari Brajamusti sendiri kalau dikaitkan dengan pewayangan. Bisa di Ajian. ajian ya. Dulu Nggih. ajian dari salah satu tokoh pewayangan Gatot Kaca. Jadi Kaca, nggih. tujuannya mungkin diambil nama Brajamusti agar ke depan Brajamusti menjadi ajian atau senjata untuk PSIM, Untuk PSIM. dalam mengarungi sepak bola nasional. Dan itu terbukti ketika 2003 dideklarasikan, akhirnya 2005 Brajamusti bisa Nggih. menyaksikan PSIM menjadi juara divisi 1 waktu itu di Soreang, dan Brajamusti selalu mendukung PSIM baik di luar di kandang maupun di luar Nggih. kandang. Kan ya memang pemberian nama itu kan seperti doa ya, Pak ya. Seperti kita diberi nama orang tua kan doanya biar terus disebut jadi doa. Jadi Brajamusti sendiri ya doanya biar menjadi sesuatu yang mampu memberikan kemenangan bagi klubnya gitu. Nah, harapannya seperti itu, dan itu harus diyakini, Pak, biar terus menang gitu ya, Pak ya. Menggelurakan semangat teman-teman. Nggih, nggih. Pak, ini kalau Brajamusti sendiri apakah saya jadi penasaran dulu terkait dengan struktur organisasi Brajamusti sendiri seperti apa, Pak? Ya, Brajamusti ada struktur organisasi yang itu mengacu pada ADART kita. Kita punya ADART di mana struktur tertinggi Brajamusti adalah Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. DPP, nggih. Kemudian untuk wilayah di dalam kota itu ada Korcam, koordinator kecamatan. Kemudian untuk wilayah di luar kota Yogyakarta seperti Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan sebagainya itu ada namanya Korwil. Jadi DPP koordinasinya seperti itu. Di struktur kita sendiri juga ada beberapa departemen yang menangani bidang-bidang tertentu. Ya, ini kan
Mas Tole selaku presiden. Ya. Di bawah presiden ini ada dewan DPP, apa aja? Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat lah. Ya. Presiden Brajamusti ada di posisi paling atas. Ya. Oh, berarti setelah Presiden Brajamusti di bawahnya ada DPP Dewan Pimpinan Pusat, terus ada di bawahnya lagi apa tadi? Ada namanya? Korwil Korwil dan Korcam. dan Korcap. Berarti saya berada saat ini bersama orang nomor 1 dari supporter PSIM Brajamusti ya, benar Pak? Wah, bangga nih Pak. Hormat gerak gitu kan. Iya, ini kan kalau ada struktur organisasi, otomatis kan ada ADART ya Pak ya? Ada. Nah, keberadaan Brajamusti sendiri nih sudah terdaftar atau gimana? Brajamusti sudah diaktakan waktu periode presidennya itu Bapak Agung Damar. Bapak Agung Damar, Ya, oke. waktu presidennya Pak Agung Damar itu iya, sekitar iya. tahun 2008. Itu sudah terdaftar dan mempunyai akta notaris Akta tersendiri. notaris. Ya. Masuknya jadi golongan organisasi kepemudaan gitu ya Organisasi Pak ya. kepemudaan. Membuat mendaftarkan itu tidak mudah kali ya Pak ya. Syarat-syaratnya apa aja untuk mendapatkan akte notaris seperti itu, bahwa ini merupakan organisasi yang legal ya sifatnya, dan apa ya namanya, legal, dapat izin, otomatis nggak mudah gitu ya Pak ya. Syarat-syaratnya juga banyak yang harus disiapkan berarti untuk Yang pengurusan. jelas ada penanggung jawab dan struktur yang jelas. Jadi Oke. organisasi ini, biarpun ini organisasi supporter, jadi nanti sampai ke tatanan anggota di bawah kita ada laskar. Oke. Laskar-laskar ini yang sebenarnya memiliki Brajamusti, karena Oke. di saat ini laskar tidak hanya ada di kota Jogja, cuman Oh iya. akan tetapi ada seluruh wilayah DIY, bahkan ada yang di Jawa Tengah. Sebarannya ya, sebarannya Brajamusti selain di Jogja, di luar kota Jogja seperti kabupaten lain juga ada, Ada termasuk di luar DIY, DIY ada. sendiri. Ada. Kita sampai Kebumen, Oke. Jawa, bahkan di Jawa Timur juga ada kita. Di luar Pulau Jawa ada? Di luar Pulau Jawa itu teman-teman Yang- dalangan komunitas Brajamusti Rantau. Brajamusti Rantau. Ya, Walaupun mereka di rantau, mereka tetap mendukung PSIM Melalui Brajamusti. melalui Brajamusti. Ya, betul. Nah, itu tadi saya masih penasaran, Pak. Di bawah presiden ada DPP lah. Di dalam DPP sendiri itu ada apa namanya, Pak? Apa seksi kah atau dewan atau apa gitu, Pak? Di struktural DPP, di DPP ada namanya pengurus harian. Pengurus harian, nggih. Pengurus harian itu terdiri dari 11 orang. Itu nanti wakil presiden, wakil presiden, terus sekjen, wakil sekjen, dan bendahara dan wakil bendahara, serta koordinator punggawa. Koordinator penggawa, Punggawa. sektor mana gitu ya, Pak? Itu punggawa itu nanti untuk keamanan internalnya Brajamusti. Setiap Dan- DPP pasti ada. Membawain berapa DPP satu ini presiden, Pak? Sekarang kita personel DPP ada 100. 100. Ada berapa DPP toh, Pak? Atau satu, Dok? Jadi Serat- dari presiden langsung DPP itu satu. DPP ini jumlahnya ada 100 orang 100 karena orang, dia ya. masing-masing nanti ada kita bagi dalam 3 Menko namanya. Menko. Menko 1 itu kita membawai masalah bidang humas, Nggih. terus punggawa, terus dengan advokasi. Oke. Kemudian Menko 2 ada Departemen Kreasi Seni, Departemen Olahraga, dan Usaha Dana. Ini yang seni ini yang salah satunya Kreasi Seni ya. kreasi seni yang menciptakan lagu-lagu atau chant-chantnya Brajamusti, Pak? Iya, itu sebagian dari Departemen Kreasi Seni. Kreasi seni. Ada grupnya itu ya, Pak? Korps apa namanya, Pak? Kop Musik Brajamusti, Korps CMB. Musik Brajamusti. Ya, Jadi CMB. memang sudah ini ya, struktur organisasinya sangat komplit banget ya, Ya, Pak, di di dalamnya. kreasi seni ini ada kita bagi 2 lagi. Oke. Kreasi dalam itu untuk dalam stadion, dan Oke. kreasi luar nanti seperti kayak acara-acara mural atau apa kegiatan-kegiatan di luar. Di luar stadion. Ya, kalau yang di dalam itu nanti kewenangannya di Kop Musik Brajamusti untuk chance. Itu untuk Menko apa. 2 ya, Pak, ya? Ya, itu dari Menko 2. Yang Menko 3 kan tadi terbagi 3 Menko ya. Menko 3 ada Brajamolek, supporter wanita Oke, PSIM. ya, ya. Kemudian tur tamu, Tur tamu itu seperti apa? Departemen Tur dan Tamu yang mengatur kita mau pertandingan tandang maupun ketika ada tamu yang datang Nggih, nggih, nggih. bertandang ke Jogja, ini Departemen
Turtamu, dan satu lagi Litbang itu di Menko 3. Litbang, sampai ada litbangnya juga. Ya, Nah, Litbang litbang nanti itu mengevaluasi atau gimana? Litbang itu nanti lebih ke ini, ke Laskar. Jadi menyerap apa masukan, ada program-program iya. dari Laskar atau apa yang harus dijalankan oleh DPP, nanti lewatnya Departemen Litbang. Kalau sampai saat ini ada berapa jumlah anggota atau Laskar namanya Brajamusti sendiri seluruh Indonesia? Kalau kita Laskar ada di angka 350 sampai 400 Laskar sekarang. Laskar. Cuman kalau anggota masing-masing Laskar jumlahnya tidak sama. Tapi kalau total seluruhnya? Total keseluruhan angkanya masih 15 sampai 20 karena mungkin ini sedang kita data. Mungkin tahun ini kita juga bisa dapat data valid lagi. Pendataan melalui KTA. Mungkin lebih dari yang dimaksudkan, cuman belum sampai selesai pendataannya itu ya Pak. Kita sedang melakukan proses dan ini kebetulan karena pandemi terus berhenti, jadi sementara masih kita tunda dulu. Ini saya sangat tertarik karena Brajamusti sendiri itu bukan sebuah organisasi yang ilegal maksud saya, karena benar-benar sudah ada notaris, ada akta notaris, ada ADART, dan juga tadi struktur organisasinya yang lengkap. Nah, kalau misalnya sampai ke cabang, tadi kan Bapak udah jelasin ke DPP ada 100 orang dengan 3 Menko yang masing-masing punya job disk. Ya, punya departemen sendiri-sendiri. Departemen sendiri-sendiri. Nah, sampai di cabang sendiri apakah itu juga ada? Kalau di tingkatan Laskar. Di tingkatan Laskar kita biasanya ada, Laskar itu punya struktur pengurusan sampai ke Korlap ya. Kecil lagi di bawahnya. Dan di DPP ini kita ambilnya dari Laskar. Oh, gitu. DPP ini kita ambil dari perwakilan masing-masing Laskar per wilayah. Jadi bisa jadi anggota itu yang di BDPP sebenarnya sudah menjabat di Laskar. Wilayahnya ya. Kebanyakan mereka tokoh-tokoh di Laskarnya. Jadi kita mengakomodir seluruh wilayah. Tidak cuma dari kota Jogja, ada yang DPP dari perwakilan dari Bantul, dari Gunung Kidul ada, dari Sleman ada, dari Kulon Progo. Tersebar di seluruh. Ya, karena untuk mengkoordinasikan biar lebih enak mengkoordinir keberangkatan maupun kepulangan. Makanya DPP kita ambil dari wilayah-wilayah di mana titik-titik supporter anggota Brajamusti berada. Nanti ini sejarah panjangnya munculnya Brajamusti. Terus kemudian tadi kita bahas tentang struktur organisasinya, terus sebarannya juga tidak hanya di sekitar kota Jogja, tetapi sudah sampai ke seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, sampai di luar Pulau Jawa yang disebut Brajamusti Rantau. Nah, ini syaratnya untuk menjadi, tadi kan Bapak katanya sedang melakukan pendataan ulang terhadap keanggotaan atau Laskar dari Brajamusti yang tersebar di mana-mana. Kalau misalnya ada Laskar yang ingin masuk, ini kan legal ya, otomatis pendataan itu kan harus benar-benar akurat gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya ada yang baru mau daftar itu syaratnya apa aja Pak? Ya, itu sudah diatur di anggaran rumah tangga kita pasal 1 tentang keanggotaan ya. Jadi syaratnya ketika kita menjadi anggota harus bergabung di Laskar. Laskar di sekitar tempat tinggal kita. Oh gitu. Jadi terdaftar di Laskar. Nanti biasanya pengurus Laskar yang membawa itu ke DPP. Setelah tadi di pasal 1 ya, keanggotaan ya? Ya, anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga. Harus masuk salah satu Laskar yang ada di wilayah. Harus begitu. Biar enak koordinasinya. Jadi nggak langsung masuk ke atas gitu, tetap semuanya lewat wilayah. Syaratnya apa aja itu Pak? Biasanya usia? Usianya berapa Pak? 17 ya. 17. Usia dan yang tentu syarat paling utama adalah pendukung PSIM. Syarat utama pendukung PSM, iyalah Pak. Kalau enggak gimana nanti itu? Pengen masuk Brajamusti tapi nggak mendukung PSM ya gimana? Nggak satu misi nanti ya Pak ya. Itu syarat utamanya. Dan ada lagi mungkin tidak menjadi anggota wadah supporter lain. Oh gitu. Itu syarat Brajamusti. Tapi kalau misalnya dia menyatakan dengan surat tertulis bahwa saya sudah mengundurkan diri dari keanggotaan tempat lain, saya mau masuk sini, gimana Pak itu? Boleh nggak? Kebetulan supporter itu tidak ada yang mengundurkan diri.
Jangan sampai, karena salah satu syaratnya adalah tidak masuk dalam keanggotaan di tempat lain, artinya bahasanya seperti itu. Lah kalau misalnya dia udah pernah di sana, mungkin ada satu misi atau apa, terus coba saya pengen di situ. Salah satunya ya saya tidak terlibat, tapi kalau saya membuat pernyataan bagaimana? Belum ada aturannya ya, dan belum pernah ada kasusnya. Belum ada, belum ada kasus seperti itu. Yang pasti dia sendiri yang tahu. Kalau ya. pemain ada pindah klub, kalau supporter pindah itu kayaknya. Supporter pindah kan ya lucu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau itu suatu saat terjadi, Pak. Iya. Namanya orang kan memilih dan memilah. Ketika dia merasa nyaman di suatu tempat atau tidak nyaman di suatu tempat, kan dia akan terus mencari yang nyaman buat dirinya. Bagus itu, Bu. Mungkin itu bisa menjadi masukan bagi kita waktu nanti kita ada forum terbesar tertinggi di Brajamusti, namanya Musyawarah Anggota atau Musta, yang kita laksanakan 3 tahun sekali. Di situ juga agendanya selain pemilihan presiden, ada revisi ADART. Nah, di situ hal-hal yang baru, yang sesuai dengan situasi saat ini itu bisa kita masukkan, dan itu forum yang menentukan. Iya, berarti per 3 tahun ya Pak ya 3 pemilihan. Tahun. Itu sistematika pemilihannya seperti apa? Jadi di musyawarah anggota itu nanti DPP ada namanya tim 11. Tim 11 itu nanti yang bertanggung jawab terhadap pemilihan. Dan dari situ tim 11 juga menentukan berapa jumlah siapa yang mempunyai hak suara, syarat-syarat siapa yang bisa menjadi presiden Brajamusti. Itu semua sudah kita atur di ADART. Ada syarat-syaratnya ya. Tapi Bapak belum menyampaikan loh syaratnya ke saya. Syaratnya jadi presiden apa ya Pak? 1, anggota Brajamusti yang benar. Iya, itu Jadi semua anggota Brajamusti punya hak yang sama. Iya. Selain ya memang misinya mendukung PSIM untuk bisa menjadi salah satu syarat menjadi presiden, apalagi Pak? Sehat jiwa rohani, ini badani itu. Dan itu nanti ada di tatipnya tim 11 biasanya. Oh, jadi di sudah Musta ada persyaratannya tatipnya, juga ya. Apalagi Pak selain itu? Selain itu pernah atau berkecimpung di Laskar Brajamusti itu juga menjadi salah satu syarat. Oh, jadi ada pengalaman yang banyak setelah paling tidak berkecimpung ngurusi laskar wilayah atau pernah berkecimpung lah. Iya, jangan sampai belum punya pengalaman di Brajamusti, tahu-tahu terusan saya pengen jadi presiden gitu. Presidennya MB. Ya, itu MB sudah Brajamusti ada. itu BM atau MB Pak? Singkatannya Brajamusti BM. Ya. Soalnya Bapak kepala Pak MB. MB ini inisial nama. Oh, ya maaf. Iya ya, namanya kan Bapak Musli Burhanuddin atau yang biasa dipanggil dengan Bapak Tole. Tapi saya mau manggilnya Pak Udin. Boleh nggak? Jangan. Oh iya, terkenalnya Pak Tole, jadi jangan salah. Walaupun nama beliau Musli Burhanuddin, tapi tetap panggilannya Tole. Ternyata saya sudah tahu, MB itu Musli Burhanuddin. Ya. Kalau Brajamusti itu BM. Oke, ini Pak melanjutkan lagi. Bapak udah tahu ada surat keputusan dari PT Liga Indonesia Baru terkait dengan rencana dimulainya Liga 2 setelah Liga 1 yang mendahului mulai Oktober nanti ya Pak duluan. Menyikapi hal tersebut, menurut drawing yang ada, PSIM sendiri masuk regu C. Grup C. Regu C yang kemudian pemilihan tempatnya jatuh di Pekanbaru Riau. Ya mungkin kami ingin menanyakan langkah apa yang dilakukan oleh DPP Brajamusti terkait dengan rencana laga Liga 2 tersebut di luar DIY dan juga tanpa penonton. Itu langkahnya seperti apa untuk disampaikan kepada laskar-laskarnya? Ya, jadi tentu ini momen yang kita tunggu dari kemarin ketika akhirnya kompetisi Liga 2 bisa dilaksanakan, dan kerinduan Brajamusti terhadap tim PSIM akan terobati meskipun regulasi yang mengatur kompetisi ini dari pihak operator melarang nanti kompetisi harus dijalankan tanpa penonton, dan apapun itu nanti mungkin kita akan koordinasi dengan manajemen sebelum Oktober ya. Kalau kita sih berdoanya pandemi ini selesainya September, Oktober bisa nonton ya Bu. Iya, amin. Kita kan seperti itu. Cuman betul. Kalau memang kondisi seperti ini kita tidak akan memaksakan diri, karena bagaimanapun juga kesehatan dan keselamatan kita bersama, untuk keluarga kita juga harus kita jaga. Dan mungkin nanti
dari DPP juga akan komunikasi dengan Laskar. Kalau belum bisa seperti sebelumnya kita ada rapat Laskar atau apa, mungkin bisa nanti Mas Sekjen itu bisa komunikasi melalui grup Laskar. Sementara komunikasi kita kan sekarang seperti itu. Kita sampaikan seandainya mau melakukan nonbar ya dilakukan dengan kelompok-kelompok kecil, tidak boleh yang tempat ramai karena memang situasinya belum memungkinkan. Begitu. Ya, tetap akan dicarikan langkah yang tepat gitu ya Pak ya. Tetapi tetap memberikan dukungan. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat ketika di stadion para supporter Brajamusti menggelorakan lagu-lagu penyemangat buat PSIM dan juga koreografi yang menarik gitu. Kemudian bertemu dengan situasi pandemi seperti ini, kalau langkah-langkahnya mungkin disampaikan ke Laskar, tetap mengerem diri. Tetapi untuk memberikan dukungan moral kepada mereka seperti apa? Rencana yang akan dilakukan dari DPP Brajamusti sendiri. Apakah sebelum mereka berangkat akan ditemui dulu, diberikan motivasi dan sebagainya, atau seperti apa? Ya, sebenarnya dukungan kepada tim tidak hanya harus di dalam stadion, karena dengan kondisi seperti ini kita juga bisa ada dukungan yang lebih mengena atau lebih bisa menyemangati anggota tim kita, yaitu dengan doa-doa yang kita lakukan nanti melalui Laskar bikin acara kayak biasanya kalau sebelum pertandingan kita kumpulkan, terus Laskar ada kayak pengajian atau doa bersama atau itu nanti bisa dilakukan tergantung nanti seperti apa. Dan kalau kita harapannya pemain dengan kondisi seperti ini semangat mereka tetap menggelora dan mereka tahu harapan Brajamusti ada di pundak mereka ketika musim ini kompetisi kembali digulirkan. Tentu PSIM dengan target Liga 1. Amin. Ya, yang paling utama itu kan doa ya Pak ya. Doa. Boleh lagu-lagu, boleh koreografi kalau kondisinya bisa dan memungkinkan. Tapi kalaupun tidak, langkah yang Bapak lakukan luar biasa. Doa yang utama. Walaupun sebenarnya ketika kita mampu memberikan dukungan moral di lapangan, doa itu tetap ada. Iya. Kalau pengennya sih gitu, kita tetap berharap bisa hadir di stadion. Oh iya. Nah, tapi sama sekali nggak bisa juga ya Pak ya, sampai sana pun bukan masalah jauhnya jarak, tetapi protokol lah yang membuat kita harus sama-sama memahami, karena kalau kita paksakan juga kasihan pemain kita Pak. Kita tidak tahu apakah kita yang sakit apa kita yang sehat, seperti itu. Kita juga membahayakan diri kita dengan perjalanan jauh, terus menggunakan syarat-syarat juga yang banyak gitu. Sampai di sana juga mungkin mereka juga tidak dengan mudahnya menerima pendatang gitu ya Pak ya. Karena kita juga akan berikan ini kepada Laskar bahwa kita mendukung PSIM itu selamanya, bukan hanya besok di kompetisi bulan November ini. Jadi monggo lah nanti sama-sama kita bisa menahan diri untuk tetap menjaga apa yang akan terjadi, biar itu tadi semangat PSIM tetap menggelora. Yang pasti tetap doa itu ya Pak ya. Apapun kondisinya, doa yang paling utama. Dan harapan paling besar adalah musim ini lolos ke Liga 1. Amin. Gitu. Harapannya Brajamusti untuk PSIM dan supporter lainnya mungkin ya Pak ya. Pengennya PSIM semua pendukung PSIM. Pasti. Semua pendukung pengen PSIM menjadi. Pak, saya ini kan kita sudah berada di Mandala Krida, Stadion Mandala Krida yang merupakan stadion kebanggaan PSIM Yogyakarta. Kandang kita. Kandangnya. Saya lihat luar biasa. Saya sebenarnya pengen nih jalan-jalan sambil melihat di mana sih biasanya Brajamusti beraksi dalam memberikan dukungan moral kepada PSIM Yogyakarta. Berkenan mengantarkan saya untuk jalan-jalan. Monggo. Monggo. Kita lihat mana tribun yang menjadi tempat Brajamusti beraksi. Kita lihat setelah ini. Jadi mulai dari mana Pak tempat Brajamusti memberikan dukungan moral terhadap PSIM selama pertandingan di Mandala Krida ini? Ya, jadi mungkin bisa dari Tribun Timur kita lihat ada Tribun Timur atas bawah itu juga penuh ya Pak ya? Penuh. CMB kita di timur, CMB kita, terus kemudian Tribun Selatan. Tribun Selatan itu juga masih kita, dan terakhir di sini Tribun VIP Selatan ini juga banyak kan Brajamusti di sini, dan kalau yang di sini bisa bercampur dengan
masyarakat apa penonton umum. Penonton umum. Ya, tapi kalau Oke. selatan sama timur karena Iya, memang iya. tidak nyambung ya itunya. Iya. Secara ini stadionnya terpisah. Oke. Tapi sebenarnya sama. Sama aja. Saya bisa membayangkan bagaimana riuhnya ketika pertandingan berlangsung ya Pak. Sangat luar biasa. Nah ini saya masih tertarik sekali dengan kaitannya lagu-lagu yang diciptakan atau yang dinyanyikan, juga koreografi yang diperagakan ketika PSM bermain. Itu tadi dari seksi apa bukan seksi Menko Departemen Kreasi Seni. yang nyiptakan ya Pak? Ya, Namanya Mas Andri Prianta. jadi masuk dalam grup apa namanya Pak itu? Kreasi Seni ya. Itu ini juga di DPP kita, anggota DPP. Kebetulan dia juga menciptakan lagu-lagu. Ada bandnya Untuk- namanya Pak? Kalau band dia di luar Di luar itu. di luar ini supporter. Yang klub yang klub Braja Musti Laskar kita juga. Ada? Laskar kita juga banyak. Jadi biasanya dari Departemen Kreasi Seni ini setiap awal musim ya. itu meminta kepada Laskar untuk yang punya lagu, punya kreativitas atau seperti apa disampaikan. Nanti dari Kreasi Seni dan CMB ini akan mengolah. Ketika beberapa lagu itu nanti akan diambil sesuai yang dibutuhkan, terus bisa direkam. Pak, apa namanya Pak? Saya kok pernah lihat yang menciptakan CMB ya? CMB, apa ya? Kop Itu, Musik Braja Kop Musti. Musik Braja Musti. Memang ada dalam DPP itu. Klub Musik Ada. Braja Musti ada di bawah Departemen Kreasi Seni. Oh, Itu memang sejak dulu ya. ada ya. Memang urusan untuk Seni-seni. di dalam stadion mereka yang bertanggung jawab. Di luar juga mereka kadang menciptakan seni-seni lain. Ya, ada yang di kreasi luar itu kayak mural atau apa himbauan-himbauan atau kondisi-kondisi tertentu yang akan kita sampaikan ke masyarakat itu melalui mural itu juga dari Departemen Kreasi Seni. Nah, sekarang karena ini saya bersama Bapak lagi, Mas Tole, selaku Presiden Braja Musti. Saya ingin Bapak memberikan himbauan atau himbauan Kamtibmas dan juga edukasi kepada laskar-laskar maupun masyarakat Jogja kaitannya dengan gimana sih tata tertib yang baik ketika kita memberi dukungan moral kepada PSIM. Ya. Masalah edukasi ya kita sampaikan itu himbauan biasanya kita Himbauan, sampaikan. Nah, sebelum pertandingan biasanya kita mengumpulkan perwakilan laskar itu 2 orang, terus di Wisma ini biasanya di situ kita sampaikan bagaimana besok pertandingan teknisnya seperti apa dan bagaimana teknis keberangkatan maupun kepulangan dan bagaimana nanti di jalan. Jangan sampai ketika rombongan atau arak-arakan ini melalui jalan itu mengganggu masyarakat yang lain karena ketika kita pulang dari nonton bola di rumah itu kan kita kembali menjadi masyarakat. Jadi tidak ada yang kebal hukum atau gimana lah di sini kita selalu kita sampaikan seperti itu. Jadi untuk tetap menjaga citra baik supporter, tim yang kita dukung dan kota Jogja secara umum. Karena pada dasarnya sama-sama wong Jogjane ya Pak ya. Nggih. Jadi tetap ada koordinasi juga dengan Ada. tim-tim supporter lain kalau ada pemberangkatan kemana-mana gitu Pak. Biasanya seperti itu. Kita jalur-jalur yang akan kita lalui biasanya nanti dari Departemen Advokasi kita akan mengirim surat baik ke Polres maupun ke mana wilayah-wilayah di situ, bahkan sampai ke mana polsek-polsek sekitar kita sampaikan. Untuk koordinasi jumlah kita berapa, estimasinya melalui jalan itu jam berapa, jadi biar enak nanti kalau ada apa-apa bisa kita jaga bersama-sama. Ini satu lagi, saya ingin meminta Bapak memberikan edukasi kepada masyarakat Jogja, baik tentang protokol kesehatan di masa apa namanya ini Pak, adaptasi kebiasaan baru. Oke, pada masyarakat Yogyakarta dan khususnya anggota Braja Musti, jadi kondisi saat ini memang tidak menyenangkan. Apapun itu harus kita hadapi dengan tetap menjaga kesehatan, pakai masker ketika keluar, dan kalau tidak berkepentingan tidak usah keluar dan tetap menjaga jarak, tidak perlu berkumpul. Dan yang pasti tetap jaga keamanan dan ketertiban. Coba nyanyilah Pak satu lagu. Saya tuh pernah dengar Ayo Laskar Mataram, itu gimana Pak lagunya Pak? Ayo Laskar Mataram. Oh itu lagunya CMB. Itu kita ada lagu kayak anthem. Anthem, nggih. Ayo Deka. Ayo Deka. Ayo Deka itu kepanjangannya? Aku yakin dengan kamu. Itu yang diciptakan Aku Mas yakin. Andri Prianta. Apa tadi Pak? Aku yakin dengan kamu.
aku yakin dengan kamu. Bagaimana Brajamusti yakin pada PSM untuk musim laga 2020. Oktober nanti 2020, Liga insya Allah 1. Liga 1 menjadi tujuan utama dari PSIM dan dukungan dari Brajamusti. Gitu ya Pak? Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Senang Pak. Mungkin ini Bu, sebelum berpisah kenang-kenangan Ya, dari saya dapat hadiah dari Presiden Brajamusti. Ini namanya apa Pak kalau dipakai Pak? ini Scraf. Laskar Mataram. Ya, Ya, yang saya gitu. sekarang sudah menjadi warga Jogja. Mataram adalah Jogja adalah kerajaan Mataram ya Pak ya. Ya. Nggih. Saya sudah sah nih jadi orang Jogja. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Nggih. sama-sama. Sehat selalu. Podcast Polisi punya podcast.